warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma ba'du. Sekone artinya ingin menjelaskan masalah zikrullah yang kita ditoatifkan ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi nampak keutamaannya kula anjuran saja mengingat kepada Allah, atifkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia kadito diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia kadito diciptakan dalam keadaan dhaif, yang kadito lemah. Oleh karena kadito manusia kadito tentuipun kadang-kadang manusia mereka lalai akan dirinya, seolah-olah merasa sombong, tidak ingat kepada Al-Khaliq, tidak ingat siapa kita. Maka kita harus emot mengalamatkan itu, sebagaimana dalam bahasa Arab, man ana, siapa saya. Siapa saya? Saya ini adalah manusia. Kadang-kadang manusia ini kalau enggak betul TV. Man dalam ilmu tauhid, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tempon. Barang siapa seenggak betul oneng betul TV, maka orang kadito oneng dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sedak lintok ini kan tentu orang yang ibadah imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Orang-orang saya melaksanakan perintah Allah, ajauhi menjauhkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ingat dalam surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Manusia kita diciptakan dari al-alaq, segumpal darah. Beda dengan tafsir kak itu ingojaki agentong. Maka namun orang ngandung pas nggak bisa ekoja kegegeran, karena al-alaq kan itu agentong, kegegeran. Ini agentong ada dalam ilmu, ada dalam tafsir mengatakan seperti itu. Dalam al-alaq ada yang mengartikan segumpal darah. Kemudian proses udah adonan setelah menjadi segumpal daging. Proses 40 hari proses boleh menjadi bentuk sebagai manusia. Proses oleh tiup oleh dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu 9 bulan. Kemudian setelah dialamkan dengan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke alam dunia. Kadang-kadang manusia lalai. Min aina anta, dari mana kamu? Dari mana kamu? Padahal prosesnya manusia kadang seperti ibu yang kita lintok. Min aina, akan kemana? Ila aina, akan kemana kamu? Jadi mon orang tak lintok ampun enak seperti itu, insya Allah dengan ajudan saja akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia mereka diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan sampeyan saja ajudan saja mampu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu wakil dalam Gusti Allah adaku, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha adzikra sampeyan kabeh Allah udah Gusti Allah dzikran katsiran kana zikir sebutnya
wasabbihu dan bertasbihlah kamu sekalian bukrata wa asila, pagi dan sore, pagi dan petang. Jadi bertasbih, selalu ingat kepada Allah SWT. Karena apa? Karena oneng kula sampean nikah manusia nikah lemah, manusia gak diciptakan dari ini, sehingga kula ajunan sedaja akan diwajibkan untuk ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah SWT. Bukrata wa asila, pagi sampai, tapi bukan berarti kak itu selalu atikir mulai dari pagi sampai sore, bukan. Tapi karena kita sebagai insan kak itu juga mempunyai kewajiban kita itu mencari mencari nafkah. Jadi berusaha lebih wajib mencari nafkah, karena rezeki kak itu melalui kula beranjuran sedaja betul sehari kak itu sehari, sehingga kita akan tapi kita kula beranjuran sedaja tidak lepas kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukrata wa asila, walaupun subhanallah adikir Allahu. Jadi seorang orang wali gak ditok yang kadril cerita ya Allah Subhanahu wa taala, gak ditok lo lepas dalam hati, gak ditok selalu zikrullah Allahu ini kalau lepas setiap detiknya nih kan lo lepas dari Allah. Kemudian orang dalam tata cara dengan orang azikir kak itu tentukan dalam jabun Allah Subhanahu wa taala, wa dzkuru rabbaka fi nafsika tadurruan, ingatlah sampeyan rabbaka Tuhannya pengen fi nafsika tadurruan kala bertawaddu wa khifatan wa dunal jahdi iki kalian tok dalam atikir cek penyare soalnya ada subhanallah ki atikir apa saya seadun stage kau ingin lebih nang bulan mangken kalian tok pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam orang seatikir kalian tok pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ki kau banyak berzikir, mau salawat minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berdoa kepada Allah tanpa diiringi dengan salawat, nikah akan sulit. Karena apa? Ibarat kula ban ajudan istajah, ya Allah kula nyokon, ya Allah kula nyokon ikan ya Allah. Tapi kita tidak dibarengi siapa yang kita membawa doa-doanya ajudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kula ban ajudan istajah kita nempel ke para wali, nempel kan. Ibarat kula ban ajudan istajah, kita entar ada orang penting, seorang bupati, gubernur, kita kalau tidak melewati orang-orang ajudan khusus kan sulit kan itu, sulit. Akan tapi kalau doanya kula berajudan saja, betah kalau ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kula berjanji saja akan sampai kepada tujuannya pun. Betah Rasulullah sallallahu Rasulullah. Maka kula berajudan saja, babanya mau juga babanya mau salawat tidak pandai saos sallallahu ala Muhammad, nikah salawat hidriyah salawat hidriyah kadinto Nabi Hidr langsung aja ke Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel diijazahkan kepada Syekhul Khalil dan Hadratus Syekh Ya'sa Syamsul Arifin. Bisa ikut salawat hidriyah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nikah manabi lastari sholat lo au besok nikah 100 kali insyaallah nikah. Kemudian sholawat bermacam-macam sholawat. Dari sholawat saya nakalkan sholawat syajaratun nukut, saya bisa mendatangkan rezeki. Napa sholawat itu?
iki kadito Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nika selawat si bisa mendatang rezeki dak kula dan ajudan setuju. Iki tentu-tentuipun iki tidak terlepas dari ala tetap pas sallallahu pas lo ala aku mungkin iki kudu syarat doa dan berjuang dan berdoa kadito kita mati sallallahu ala Muhammad kadito maos 400 kali ketika ba'da salat isya kadito iki khususnya pun dari Kanjeng Nabi. Kemudian Habib Asegaf bin Syekh Abdul Habib Asegaf bin Syekh Habib Asegaf bin Syekh Abu Bakar iki laras nika Habib Asegaf bin Syekh Abu Bakar nika khusus ekor nika mau 400 kali insyaallah nika fitnah dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu siapa mau dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dzikir nikah berjukan dalam dzikir nikah napa ya secara kelompok. Ada torikot nikah secara kelompok. Jadi Sayyidina Rasulullah aksiru zikrullah hatta yakuluna majnun. Dan beda orang ngadzikir gak dintok la ilaha illallah la ilaha sampai anak gak dintok la ilaha illallah la ilaha sampai nadanya mau Nabi gelak gak dintok mau Nabi ketinggi tak oleh dunal jahri kan. Tapi ketika kelompok ini kalau kenapa mau Nabi orang dalam suatu majlis ini kan lo kenapa. Nah maka Rasulullah ada wakil hatta yakuluna majnun sampai orang gila orang kan. Orang yang wali, orang yang lain sampai orang yang ada buka tidak minta majnun kan itu. Kilo pernah pembon terus lagi dereng niat innamal a'malu binniyat. Jangan terpengaruh kepada omongan orang. Menabi enak deh nabai pun sejarah Yas'ad Samsul Arifin ketika ngantarkan tongkat kali tongkat jumpa. Mereka dalam suatu perjalanan, ikutnya perjalanan dari Ampel kali itu. Oh, orang majnun, hada wali, hada ini. Tidak kocak sangat. Tekot dia, ampun wali, baru semacam wali, baru semacam majnun, baru semacam mereka. Ampun antara serah. Sepenting kau antara kita tongkat ya, ikhlasnya. Begitu juga di tahun berikutnya, mereka ngatakan kita tasbih kadito pakon Syekhana Khalil guru nepon kagak tasbih sampai ada murid mereka juga hal majnun hal wali hal bermacam-macam gangguan karena ikhlas kadito sampailah tasbih itu kepada Syekh Mujad Hadratus Syekh Hazim As'ari. Kenapa saya tidak lagi saya dari guru nepon ya kohar dan ini kan ebakon abi itu ini ya setuju warga NU ya kohar kan itu satu sekali ya kohar sampai ampun satu pas eperet kan itu etakku konco tasbina eperet kan itu ya kohar sampai kalau kali pas eperet ya kohar sampai 3 kali. Kemudian maus ia jebar satu sekali pas kepere tasbih. Ia jebar 3 kali pas keereng ia jebar 3 kali. Ini kan siapa-siapa orang nanti tengki itu insyaallah orang mereka akan abadi tidak orang yang tinggi. Ini kan, ya pakon kemarin waktu harlah yang sudah kedua kali itu, pakon kewiri tidak setuju warga NU dengan surat untuk keselamatan dan setuju warga,
NU. Nika kan ya kohar ya satos dikit, ya jabar satos. Kemudian EPR tasbih itu kalau kade. Mungkin nika. Para ahli ulama secara hamal yakin keutamaan apa keutamaannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ketika itu orang atikir itu ungkapan rasa syukur atas manusia dekat Allah Subhanahu wa taala. Selama nikah kulaban ajudan sedaya kadang lupa manusia itu. Lupa diri kita bersyukur dekat Allah. Kedua, beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri bisa nikah, bisa bernafas, bisa sehat. Nikah suatu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kulaban ajudan sedaya mana titik molok kengeng obeng pas tak syukur. Padahal kesehatan Kak Dinto sudah luar biasa, kita diberi kesehatan itu luar biasa. Sehat, bisa hadir Kak Dinto dan dalam satu majlis Kak Dinto bisa along-along aku lagi pahala siraja Kak Dinto suatu kenikmatan luar biasa seperti kita syukuri oleh udapan ajunan stage. Dalam surat Al-Baqarah menjelas fadkuruni sampean ni dah kasih kau dengan Gusti Allah. Udkurkum menbeni ada sengkau udkur saya ingat dah. Kum dah ajunan kaki dah setuju orang saya ingat. Washkuru li ban asyukur sampean ni dah sengkau saya pun Gusti Allah. Wala takfurun benci janganlah kamu ingkar. Nah, mungkin dari kadintok godaban ajunan sedaya emang epakon be Gusti Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu adzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang ingkar, dan agar supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keselamatan yang atas dunia maupun keselamatan dan akhirat kelak. Juga dan sekapeng dua termasuk keutamaan golongan ajudan saja atikir Kak Dinto untuk menghapus dosa. Dosa ajudan saja, dosa besar, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, akan menghapus karena manusia Kak Dinto al-insanu mahadul khata' wa nisyan. Karena orang keliru tentunya pun manusia Kak Dinto raja dosa. Tapi Allah walaupun raja dosa, kita tak nyapa orang gula asalkan manusia juga belum mengingat kepada Allah, belum ibadah. Karena dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah iki kadito dosa kadito ya hapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu. Asalkan kita tidak syirik kepada Allah. Syirik ini kan menyekutukan Allah. Malah itu insya Allah selama orang yang belum bertaubat, insya Allah kadito nanti disepor oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jika dintok termasuk keutamaan dalam atikir jika dintok manusia tidak nekah dijaga dari gangguan setan. Orang yang ahli atikir insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan atau gangguan apapun, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya orang-orang syadikir, karena sudah jelas di dalam surat Al-Fusilat itu ayat 36, wa may yanzaghannaka minasyaiton nazghum fasta'id billah. Ini kan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari gangguan-gangguan
setan. Mungkin sekone hanya sekedar emot di saus karena waktu malam sekedar emot moga-moga kula ajeng mustajab termasuk orang-orang seatikir oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang seteratuh dari Allah Subhanahu wa taala dan kengengah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.